Yakin mau kuliah di jurusan pendidikan luar sekolah? Katanya jurusan pendidikan luar sekolah itu yang nantinya ngajar di sekolah luar biasa. Katanya jurusan pendidikan luar sekolah itu campur-campur, semua harus serba bisa. Katanya kuliah di fakultas keguruan, tapi nggak jaminan jadi guru. Lulusnya bakalan lama, mata kuliahnya berat-berat, magangnya susah, skripsinya ngulang, prospek kerjanya gimana ya? Nah, buat kalian yang baru lulus SMA dan mau ngambil jurusan pendidikan luar sekolah, atau yang sudah keterima di jurusan pendidikan luar sekolah, kalian sedang menonton video yang tepat. Karena video kali ini aku bakal ngebahas apa itu jurusan pendidikan luar sekolah, apa saja yang dipelajari di pendidikan luar sekolah, gimana praktikum dan magang-magangnya, gimana caranya survive hingga lulus dengan tepat waktu, hingga gimana prospek kerja jurusan pendidikan luar sekolah itu sendiri. Oh ya, kenalin, nama aku Gledson. Aku masuk di jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Padang di tahun 2008 dan lulus tahun 2012. Dan sekarang saya sudah bekerja. Jadi, saya sudah mengalami bagaimana kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 7, lulus, dan aku juga merasakan bagaimana mencari kerja sebagai jurusan pendidikan luar sekolah. Intinya, aku bakal share semuanya tentang jurusan pendidikan luar sekolah hingga prospek kerja yang selama ini aku hadapin. So, pastikan kalian nonton terus video ini dari awal sampai akhir, dan kalian boleh juga like, komen, serta subscribe channel ini agar kita bisa diskusi lebih lanjut. Boleh juga share video ini ke teman-teman yang mau masuk jurusan pendidikan luar sekolah, atau teman-teman satu angkatan yang masih berjuang di jurusan pendidikan luar sekolah ini, agar mereka sama-sama terinformasi. Nah, oke, langsung aja ya guys. Awal aku kuliah, ini pernyataan yang paling sering disampaikan oleh orang-orang, kerabat, atau teman-teman. PLS itu adalah jurusan yang nantinya jadi guru di sekolah luar biasa, atau mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun aku bilang, itu jelas secara disiplin ilmu berbeda. Keduanya sangat jauh berbeda. Untuk menjadi guru di sekolah luar biasa, tentunya mengikuti jurusan pendidikan luar biasa. Memang, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa itu berada dalam satu fakultas. Namun, jurusan pendidikan luar sekolah itu merupakan jurusan tersendiri. Ada yang menamakan jurusan ini sebagai jurusan non-formal informal, ada juga yang menamakan jurusan ini pendidikan masyarakat. Nah, sepanjang aku kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan pendidikan luar sekolah ini memiliki satu konsentrasi, yaitu konsentrasi pendidikan anak usia dini. Secara umum, apa sih yang menjadi keunikan pendidikan luar sekolah ini? Nah, kalau pengertian secara teori, mungkin teman-teman bisa cari tahu dari berbagai sumber ilmiah. Namun, di Undang-Undang Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, menambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, kata kuncinya itu adalah pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Contoh pengganti itu paket A, paket B, paket C, homeschooling. Contoh penambah itu bisa kursus-kursus bahasa Inggris, ataupun kursus bahasa asing, kursus komputer, les musik, sama les olahraga. Nah, untuk contoh pelengkap itu bisa saja training, ataupun sertifikasi, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, terus jadi pertanyaan dong ya, nanti kita lulusan PLS jadi apa dong dalam menjalankan pengganti, penambah, dan pelengkap itu? Mungkin kalau bisa menggambarkan kata yang tepat, jurusan pendidikan luar sekolah itu sebagai apa nantinya adalah bisa dibilang jurusan pendidikan luar sekolah itu disiapkan untuk menjadi desainer, atau kata lain arsitek, atau sutradara, atau event organizer, dan wedding organizer. Hampir sama seperti itu menurut saya. Atau apalah kata yang menggambarkan bahwa tujuannya adalah merancang dan mengeksekusi sebuah program pembelajaran atau pelatihan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, masih belum paham juga. Jadi gini, sederhananya kita anggap saja lulusan PLS itu adalah seorang ketua panitia di acara 17-an yang ada di tempat tinggal kita misalnya. Kita harus mendesain acara apa yang paling baik atau yang paling pas yang akan diselenggarakan untuk warga-warga tetangga kita. Kita menentukan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, lomba-lomba yang akan dilaksanakan, peralatan yang dibutuhkan, orang-orang yang akan terlibat, serta menyusun semua langkah-langkah yang dilakukan hingga acara tersebut terlaksana dengan baik.
Nah, sama dengan kita pendidikan luar sekolah, kita harus mampu mendesain sebuah program pembelajaran untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sebagai contoh yang bisa saya ambil adalah misalnya mendesain bimbingan belajar. Tentunya kita akan desain sedemikian detail apa-apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan bimbingan belajar tersebut. Siapa yang akan mengajar, bagaimana proses pembelajarannya, offline kah, online kah, menentukan jadwal pembelajaran, menetapkan kurikulumnya, membuat materi atau silabusnya, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, hingga pada rewards yang akan diberikan, serta semua yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu visi dan misi bimbingan belajar tersebut. Nah, kepikiran dong, berat dong ya jadi jurusan PLS. Semua kita yang siapin, step by step dari awal sampai akhir. Nah, ini yang perlu didengarin penjelasan sampai akhir, biar dapat informasi dan wawasan baru berdasarkan apa yang aku alami selama kuliah PLS. Berat dong ya, itu sempat terpikir di awal-awal kuliah. Dan itu wajar di awal, karena kita belum dibekali disiplin-disiplin ilmu atau mata kuliah pendukung untuk menunjang keberhasilan kita. Emang apa saja yang dipelajari selama kuliah di PLS? Kita akan dibekali ilmu identifikasi kebutuhan. Nah, di sini kita benar-benar dibekali bagaimana cara melihat permasalahan. Misalnya kita melihat ada orang yang buta aksara, maka kita desain pendidikan untuk membaca dan menulis. Kita melihat ada SDM yang belum mendapatkan pekerjaan, kita ciptakan program pembelajaran untuk meningkatkan keahlian atau kompetensi serta jiwa wirausaha untuk dapat mengurangi pengangguran. Kita juga dibekali dengan ilmu desain program pembelajaran, di mana kita ini lebih mendalam lagi, bagaimana menjadikan permasalahan yang kita identifikasi menjadikan sebuah program pembelajaran. Di sini akan detail membahas program, seperti yang disampaikan sebelumnya, segala langkah-langkah dan persiapan yang akan kita lakukan akan disampaikan di mata kuliah ini. Nah, selain itu kita juga dibekali disiplin ilmu andragogi atau pedagogi. Jadi kita juga dibekali cara membelajarkan orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan kita juga belajar disiplin ilmu tentang kesejahteraan keluarga. Keren banget sih, kita kuliah tapi dapat ilmu yang sudah pasti kita terapkan dalam keluarga kita sendiri nantinya. PLS atau pendidikan luar sekolah disebut sebagai pendidikan sepanjang hayat. Bagaimana tidak, PLS adalah disiplin ilmu yang mempelajari perkembangan manusia secara sosial, tentunya dari sejak lahir sampai dengan lanjut usia. Pokoknya banyak mata kuliah yang menurut saya sangat penting dan akan benar-benar diimplementasikan setelah kita lulus. Tidak hanya dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Keren kan jurusan pendidikan luar sekolah? Jelas keren dong. Nah, selain mata kuliah yang menarik dan bagus-bagus, jurusan PLS juga memberikan peluang untuk praktikum di masyarakat. Bayangkan, kita 3 kali mengikuti praktek langsung di lapangan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan luar sekolah tersebut di kehidupan masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama itu praktek lapangan pendidikan luar sekolah, di mana kita terjun ke masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membuat program pembelajaran luar sekolah serta harus berhasil menyelesaikan permasalahan. Ini keren banget. Aku ikutin praktikum ini justru membuka wawasan banyak tentang mengidentifikasi permasalahan. Sangat menantang dan jiwa sosial kita harus ditingkatkan. Keren banget kalau praktikum yang satu ini. Terus yang kedua itu adalah magang PLS. Nah, ini kita diberikan kesempatan untuk magang di instansi-instansi pemerintah yang mengelola pendidikan luar sekolah. Keren kan kita mahasiswa tapi udah magang di instansi pemerintah dan mendapatkan gambaran awal tentang prospek kerja ke depannya. Ini membuka link kerja buat kita. Kalau kita magang bagus, bisa saja kita dipanggil untuk bergabung di instansi tersebut setelah lulus ataupun setelah selesai magang. Yang ketiga adalah praktek lapangan kependidikan. Nah, ini memang diwajibkan sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan program sarjana pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, yaitu harus siap sebagai tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik di sekolah formal. Nah, ini juga menjadi peluang kerja bahwa selain jadi praktisi pendidikan luar sekolah, kita juga punya peluang bekerja di sekolah formal menjadi tenaga kependidikan. Dalam artian bisa sebagai pengelola atau bagian administrasi kependidikan di sekolah. Nah, itu mungkin bahasan tentang pendidikan luar sekolah yang selama ini aku alami selama kuliah di Universitas Negeri Padang. Mungkin teman-teman bakal bertanya, wah berat dong ya kuliah kalau seperti itu, belum lagi dengan menyelesaikan skripsinya. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tentu tidak, semua tergantung kita mahasiswanya.
kita bisa konsultasikan dengan dosen pembimbing bagaimana proses pembelajaran agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Semua tergantung kemauan dan disiplin teman-teman dalam mengikuti perkuliahan. Pengerjaan skripsi juga relatif, memang ada yang cepat, ada yang lama tergantung dengan dosen pembimbing. Kalau ini mungkin kembali lagi kepada kita sih. Kadang dulu sering diutarakan para senior atau teman-teman kuliah, aduh jangan sampai dapat dosen pembimbing bapak ini atau ibu itu. Bisa-bisa nggak lulus-lulus nanti saya. Bisa 8 tahun saya kuliah. Wah, ini udah sering dan akan sering kita dengarin selama kita jadi mahasiswa. Namun, kalau kita memang punya tekad yang baik atau motivasi yang bagus, tentunya di zaman sekarang sangat mudah mencari literasi. Bisa belajar dari berbagai sumber, perpustakaan kampus juga menyediakan jutaan buku. Bahkan secara online pun sudah banyak jurnal-jurnal dan tulisan ilmiah yang bisa mempermudah menyusun dan menyelesaikan skripsi. So, sepertinya lama penulisan skripsi tergantung kita yang menetapkan dan mengkondisikan. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana dengan prospek kerjanya? PLS itu nanti jadinya apa sih? Nah, ini jujur dulu pas awal kuliah banyak banget kakak-kakak yang demotivasi karena kuota CPNS pada jurusan PLS sangatlah terbatas, bahkan nggak ada. Hey, wake up! Ini zaman udah berubah gitu loh. Zaman sekarang ada banyak peluang kerja, tergantung kemampuan dan minatmu. Kalau Anda lulusan terbaik, pasti sangatlah mudah mencari kerja. Tentunya disertai dengan attitude yang baik. Makanya selama kuliah, aktiflah berorganisasi, ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa. Tapi jangan lupa selesaikan tugas dan perkuliahan yang prioritas. Gitu. Peluang pekerjaan di era digitalisasi saat ini sangat-sangat terbuka luas. Kalau mau jadi pekerja kantoran, banyak yang tidak melihat disiplin ilmu di zaman sekarang, sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Apalagi yang punya jiwa atau kemampuan wirausaha. Justru disiplin ilmu PLS apabila diimplementasikan dengan baik, saya yakin usahanya pasti maju dan berkembang. Buktinya ada teman-teman saya yang berusaha memang berhasil gitu. Itu memang sudah kelihatan dari teman-teman saya. Nah, pengalaman mencari kerja dengan jurusan PLS, tentunya kerap sekali orang yang mewawancara kita akan menanyakan, apa sih itu jurusan pendidikan luar sekolah? Mungkin kalau jurusan yang lain ataupun jurusan-jurusan yang umum, tidak akan ditanyakan apa jurusan mereka, apa artinya gitu. Namun saya mengalami sendiri ya. Saya mengalami sendiri ketika di interview yang ditanya itu adalah apa itu jurusan PLS. Nah, disinilah kita memang harus mempersiapkan mental dan kemampuan menginterpretasikan seluruh mata kuliah yang kita ikuti selama kita kuliah menjadi statement atau kalimat yang relevan yang meyakinkan bahwa kita punya kemampuan. Kita merupakan SDM yang siap belajar dan bekerja di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Hal itu juga selaras dengan prinsip pendidikan luar sekolah itu sendiri. Belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. So, bagi kalian yang berminat masuk jurusan pendidikan luar sekolah atau yang sudah menjadi bagian dari jurusan pendidikan luar sekolah, tetap semangat dan pastikan kalian siap menghadapi segala tantangan yang ada. Pendidikan luar sekolah adalah proses belajar sepanjang hayat. Terima kasih banyak buat yang nonton sampai akhir. Semoga video ini memberi manfaat dan memberikan keyakinan bahwa jurusan PLS itu punya banyak peluang, baik itu kemarin, hari ini, dan sepanjang hayat. Jangan lupa tinggalkan komentar positif dan membangun lainnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan seputar jurusan ini, dan kalau ada saran-saran lainnya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk meninggalkan komentar, dan boleh like dan share video ini ke teman-teman kamu, junior-juniormu, atau teman-temanmu yang masih belum tahu dan ingin tahu tentang jurusan pendidikan luar sekolah ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.